Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Marbilova. Saya Ketua KDMP Kalisapu atau Koperasi Desa Merah Putih Kalisapu, sekaligus pengurus. Dan di sini di dalam gudang atau gedung Koperasi Desa Merah Putih, kita akan bercerita banyak dan membuat plan bisnis yang memang nantinya menguntungkan untuk banyak orang, khusus Desa Kalisapu. Dan untuk unggulan plan bisnis kita adalah video vlog. Ini langsung dari Agrinas, terus sama bareng-bareng sama warga. Agrinas mengajak warga untuk membangun ini, diizinkan oleh masyarakat, diizinkan juga oleh kepala desa, terus dipinjamkan lahannya. Kemudian kita bareng-bareng mantau sampai dengan gedung ini, gudang ini berdiri. Antusiasme masyarakat itu pastinya ada pro dan kontra. Akan tetapi kita memberikan beberapa sugesti ataupun informasi yang tidak box, yang artinya jika memang berdiri gudang Koperasi Desa Merah Putih, pastinya akan ada membutuhkan lowongan pekerjaan dan nantinya akan bisa membantu ekonomi kita bisa pulih, terus ekonomi di desa itu bisa bangkit dan tidak tergantung lagi. Insya Allah plannya adalah minimarket yang nantinya membantu masyarakat Desa Kalisapu, hampir mirip-mirip dengan Amat atau Indomaret, tapi insya Allah di sini kita akan rambu lagi plan bisnisnya agar tidak bersaing dengan masyarakat. Terus satunya adalah balai kesehatan, di mana nanti bisa cek kesehatan dan bisa ambil ataupun tebus obat. Terus satunya mensupport ketahanan pangan, yaitu nanti insya Allah di sini nanti akan ada pupuk yang nantinya membantu petani yang ada di Kalisapu. Karena kita lihat sendiri di Kalisapu itu banyak banget lahan pertanian dan petani juga masih banyak, sehingga insya Allah kita akan support untuk program ketahanan pangan. Petani sendiri itu bisa mengurangi tengkulak. Kalaupun nanti mau masuk ke sini contoh hasil pertaniannya ini bisa disimpan di sini ataupun bisa titik jual di sini. Kita akan membantu langsung ke end usernya, bisa. Terus kita mengangkat UMKM lokalnya. Produk uniknya apa sih? Kalau memang produk unik ini bisa jual, tapi kita harus lihat kemasannya ini unik enggak, kemasannya disukai anak-anak enggak. Karena saya menilainya faktor jalan ini, titik ini sangat dekat dengan kampus dan banyak anak-anak Gen Z di alun-alun yang tongkrongan. Kita pengen makan rotinya, kreditnya alun-alun biar pindah ke sini, sehingga semua yang berhubungan dengan Gen Z bisa ditanamkan di sini. Jadi tongkrongan baru lah. Tak berhenti di dalam gedung koperasi, denyut nadi kemandirian Desa Kalisapu juga mengalir hingga ke kolam-kolam dengan unit usaha budidaya lele bioflok. Lele dibudidayakan bukan hanya untuk menggerakkan ekonomi warga, tetapi juga menjadi pemasok utama protein bagi dapur SPPG demi menyukseskan program makan bergizi gratis. Bioflok ini berarti tematik, yang artinya tematik ini bersinambungan. Nah, bioflok ini tidak berbau dan full dengan pelet, serta airnya itu harus menggunakan oksigennya yang tertera di atas, itu namanya aerator. Aerator itu harus 24 jam, kecuali saat udara seperti ini boleh dihentikan sebentar. Itu bioflok. Dan untuk maintenance-nya itu harus probiotik dan prebiotiknya itu harus seimbang. Itu bioflok. Sehingga vlognya itu muncul. Vlog itu seperti jelly. Ciri-ciri seperti jelly itu ada jentik-jentik nyamuknya. Terus sudah ada lendirnya. Berarti pola tersebut sudah siap untuk disebar benih ikan lele. Begitu itu bioflok. Kenapa bioflok lele? Bioflok lele untuk komoditas lele di Kabupaten Tegal, infonya saat tahun 2025 kemarin itu sangat sedikit, sehingga di Kabupaten Tegal ingin diunggulkan atau jumlahnya akan ditambahkan, sehingga
tidak hanya Kali Sapu, ada beberapa KDMP Kali Sapu, 2 KDMP Kali Sapu yang memang mendapatkan benih dan bangunan bioflok serta semuanya, nggak bangunan, misalnya aerasor, kolam dan lain-lainnya itu dapat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Panennya itu paralel, yang artinya tidak semuanya 24 kolam ini harus dipanen, tapi beberapa kolam yang harus dipanen dan yang terlihat kecil nantinya akan di-grading atau akan dipilah sehingga saat kita kasih makan itu tidak berebut. Yang kecil kalau dicampur dengan gede, yang kecil tetap akan kalah untuk mencari makan, sehingga ada fase yang namanya di-grading ataupun dikumpulkan untuk ukuran-ukuran. Untuk datanya 178 sampai dengan 200 kilo. Kalau panen itu biasanya normalnya 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Dari Kementerian Perikanan dan Kelautan membantu kita untuk menghubungkan ke SPPG dari Zoom, kemudian langsung ke lapangan, kemudian ditindaklanjuti dan membuat proposal dan zilingnya seperti itu. Akhirnya kita bisa makan. Dibantu oleh Pak Kirman yang ikut pelatihan di Banyuwangi, terus kita didampingi oleh penyuluh kementerian sehingga belajarnya ya di lapangan. Jadi saat kita belajar didampingi oleh penyuluh, terus bagaimana cara pakai probiotik, prebiotiknya, terus cara kasih vitaminnya, makannya, karena makan itu nggak langsung keringan, tapi harus dibibis dengan vitamin ataupun probiotik. Harapannya saat ini sukses. Secara review dari kementerian, kami inginnya dari sini itu kami minta dibangunkan untuk seperti rumah frozen, yang artinya lele ini siap saji, dimarinasi, orang-orang bisa beli. Terus tidak hanya lele, semua varietas daging ataupun yang bisa beku seperti frozen bisa kita jual. KDMP diurus oleh orang-orang yang asli dari desa tertentu, tapi kita nggak tahu beberapa waktu kemudian insya Allah nanti akan ada Agrinas. Semoga ada kepanjangan tangan dan diteruskan program-program ketahanan pangan ini, karena ketahanan pangan ini sangat baik dan membantu programnya pemerintah dan bisa mensejahterakan beberapa ataupun banyak orang di desa. Contohnya saat kita suplai lele di MBG itu pasti kita membutuhkan banyak orang untuk membersihkan. Dengan 1 kilonya kita biasa memberikan upah 500 rupiah sampai dengan 1.000 kalau itu ada pesanan banyak untuk SPP. Jadi sangat membantu untuk pemulihan ekonomi di desa.